Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dipelajari hari ini bisa diterima dengan baik oleh jiwa kita sendiri dan kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Kita tolong untuk ketua kelas pimpin doa. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalau kabar kalian semua baik-baik saja. Di sini sebelum Bapak masuk ke pelajaran berikutnya, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Oke, sebelum Bapak melanjutkan materi yang ingin Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Oke, kalau sudah siap, sebelum Bapak melanjutkan materi pertemuan kali ini, Bapak ingin memberitahukan bahwasannya pelajaran hari ini Bapak menggunakan model discovery learning, ya, discovery learning. Oke, langsung saja. Di sini sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang materi yang minggu lalu Bapak jelaskan, yaitu tentang kerjasama ekonomi. Masih ingatkah kalian apa kerjasama ekonomi itu? Kerjasama ekonomi yaitu seseorang atau kelompok yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Contoh, kerjasama dalam membersihkan halaman, yaitu dengan gotong royong. Gimana letak kerjasamanya? Letak kerjasamanya yaitu dengan gotong royong. Yaitu gotong royong dalam membersihkan halaman agar halaman itu bersih. Itu. Oke, langsung saja. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ada yang tahu? Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara lain dengan negara lainnya. Contoh, negara A bekerja sama dengan negara B. Di dalam bekerja sama itu pasti ada yang namanya tujuan. Tujuannya apa? Pasti tujuannya itu mencari keuntungan. Pasti. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang mana bentuk-bentuk kerjasama internasional ini ada 5 poin. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi antar tujuan dan lapangan usaha. Di poin pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Di bilateral sendiri yaitu adalah sebuah perjanjian atau sebuah pertukaran yang mana ada dua belah pihak. Contoh, Indonesia mengadakan pertemuan dengan negara Jepang. Tujuannya itu dengan kerjasama melakukan pertukaran. Seperti halnya contoh pertukaran antar kedutaan besar, seperti itu, kedutaan besar Indonesia dengan kedutaan besar Jepang. Di poin kedua ada kerjasama ekonomi regional, yang mana ini bersifatnya daerah. Dan di sini kerjasama dilakukan antara negara dua atau lebih yang tidak terbatas wilayah atau kawasan-kawasan tertentu. Di sini di regional sendiri, contohnya terbentuknya organisasi ASEAN, yaitu ada beberapa negara.
Kalau tidak salah itu ada 10 negara di kawasan ASEAN. Di situ dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara damai, aman, dan sejahtera. Di poin ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu dengan pengertiannya sama dengan yang nomor poin kedua barusan, yaitu cuman di sini ada 189 negara, sedangkan di regional sendiri cuman ada 10 negara, dan itu di Asia Tenggara. Kalau yang multilateral itu menyeluruh, tidak dibatasi seperti itu. Contoh di sini di multilateral itu sendiri adalah terbentuknya IMF, International Money Fund, itu. Salah satunya tujuannya yaitu memperkuat kestabilan keuangan. Itu di poin multilateral. Di poin keempat ada kerjasama ekonomi antar regional. Di kerjasama antar regional ini adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional. Contoh, kerjasama ASEAN dan Uni Eropa, seperti itu. Kerjasama regional ini meliputi bidang politik, bidang ekonomi, serta pertahanan dan kebudayaan, seperti itu. Di poin terakhir, di sini ada kerjasama ekonomi tujuan dan lapangan usaha. Di sini tidak ada batasan. Di poin terakhir ini tidak ada batasan untuk wilayah. Contoh, kerjasama OPEC. Di sini kan OPEC ini seluruh dunia. Itu mengasosiasikan masalah mengenai produksi seperti halnya minyak bumi. Itu. Selanjutnya ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini manfaatnya ada sebenarnya banyak, cuman Bapak tuliskan ada 3 manfaat seperti itu. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Maksudnya kemajuan di bidang perekonomian di sini manfaatnya bila suatu negara ekspornya tinggi, maka pendapatan devisa juga ikut tinggi. Seperti itu. Di poin kedua, ada kemudahan akan mendapat bahan baku guna melakukan dalam proses produksi. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan. Contoh, dapat membuka lapangan pekerjaan di sini ketika negara A membutuhkan banyak stok sandal jepit dari Indonesia. Nah, disitulah Indonesia kita membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan orang yang bekerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada video yang akan Bapak tampilkan ya. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk menyimak video dan jangan lupa sambil dipahami. Oke? Karena nanti Bapak akan menanyakan dari salah satu kalian mengenai video yang kalian amati nanti. Di sini Bapak akan menanyakan nanti kalau waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup, Bapak akan menanyakan nanti di minggu depan. Oke? Mari kita tonton bareng video kali ini. Jangan lupa diamati apa isi dalam video tersebut. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan 2 kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas 2 fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun, dan
otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan. Misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dimana sudah menyaksikan video yang Bapak tampilkan hari ini waktunya sudah tidak cukup ya. Mungkin Bapak akan menanyakan tentang video ini minggu depan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama sebuah negara satu dengan negara lainnya, itu bekerja sama saling menguntungkan, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.